Halo semuanya, selamat datang di Akhirnya Paham Channel. Di video kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 7, bab klasifikasi makhluk hidup, part yang pertama yang akan membahas mengenai makhluk hidup atau benda mati. Mari kita belajar bersama sampai paham. Sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan like video ini ya. Coba kalian amati lingkungan di sekitar kalian. Tentu kalian sudah dapat membedakan mana yang merupakan benda mati, mana yang merupakan benda hidup. Nah, apa sih yang membedakan keduanya? Makhluk hidup menunjukkan adanya ciri-ciri kehidupan, sedangkan benda mati tidak menunjukkan ciri-ciri adanya kehidupan. Lalu, apa sih ciri-ciri kehidupan itu? Makhluk hidup memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama memiliki kemampuan bergerak, dapat tumbuh dan berkembang, memiliki kemampuan reproduksi, menanggapi rangsangan, mengambil dan menggunakan energi, dapat bernafas, menghasilkan zat sisa, dapat beradaptasi, dan tersusun atas sel. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Manusia sebagai makhluk hidup tentu banyak bergerak ya, termasuk berjalan, berlari, menulis, dan sebagainya. Kemudian, untuk hewan dikelompokkan menjadi 5 kelompok besar, yaitu aves atau burung, pisces atau ikan, amfibi, reptilia, dan mamalia yang memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Untuk aves, bergerak dengan menggunakan sayap dan kaki, pisces dengan sirip, amfibi dengan sepasang kaki berselaput, reptil ada yang bergerak dengan 2 pasang tungkai, ada juga yang bergerak dengan otot perut. Sedangkan mamalia darat dengan kaki, mamalia yang hidup di air seperti ikan dengan menggunakan sirip, kemudian kelelawar dengan sayap seperti burung. Lalu bagaimana dengan tumbuhan ya? Nah, ternyata tumbuhan itu juga bergerak loh meskipun mereka tidak berpindah tempat. Gerak pada tumbuhan dikelompokkan menjadi 3, ada gerak endonom, gerak hygroskopis, dan gerak esionom. Apa bedanya ya? Gerak endonom yaitu gerak yang disebabkan oleh adanya rangsangan yang berasal dari dalam tumbuhan sendiri. Contohnya adalah gerak pertumbuhan dari bagian tumbuhan seperti akar, batang, dan daun. Kemudian, gerak hygroskopis yaitu gerak akibat adanya perubahan kadar air dalam sel tumbuhan. Contohnya, membukanya kotak sporangium tumbuhan paku. Nah, berikutnya, gerak esionom yaitu gerak yang dipengaruhi rangsangan dari luar tubuh atau faktor eksternal. Gerak esionom dikelompokkan lagi menjadi 3, ada gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Apa ya perbedaannya? Untuk gerak tropisme, yaitu gerakan pada sebagian tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah rangsangan. Jadi, untuk gerak tropisme itu adalah gerakannya sebagian tubuh tumbuhan dan dipengaruhi oleh arah rangsangannya. Untuk tropisme positif berarti tanaman bergerak mendekati rangsangan, sedangkan tropisme negatif dia bergerak menjauhi rangsangan. Kalau gerak taksis yaitu gerak seluruh tubuh tumbuhan karena adanya rangsangan dari luar. Sementara gerak nasti dia tidak bergantung arah datangnya rangsangan. Nah, gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti dikelompokkan lagi menjadi beberapa macam berdasarkan jenis rangsangannya. Yang pertama, untuk gerak tropisme ada fototropisme, yaitu karena rangsangan cahaya. Contohnya adalah pertumbuhan kecambah yang mengikuti arah datangnya cahaya. Ini termasuk gerak tropisme positif. Selanjutnya ada gerak geotropisme yang dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Contohnya, akar yang tumbuh ke bawah. Meskipun ini gambar potnya roboh ya, ternyata akarnya tetap tumbuh ke bawah karena pengaruh gaya tarik bumi. Nah, ini termasuk geotropisme positif. Untuk berikutnya adalah hidrotropisme karena rangsangan dari sumber air. Nah, dapat dilihat akar tanaman bergerak mengikuti datangnya sumber air.
Kemudian ada tikmotropisme, yaitu karena rangsangan berupa persinggungan, biasanya ini terjadi pada tanaman sulur-suluran, seperti mentimun, melon, dan sebagainya. Kemudian kemotropisme, yaitu dipengaruhi oleh rangsangan zat kimia. Dapat dilihat akar tanaman ini menjauhi zat kimia yang sedang tumpah. Nah, kalau gerak taksis, ada fototaksis, yaitu karena rangsangan cahaya, contohnya adalah gerak pada Euglena sp. Kemudian ada kemotaksis yang dipengaruhi oleh rangsangan zat kimia, contohnya gerak spermatozoid ke argegonium pada tumbuhan lumut. Yang terakhir ada gerak nasti. Untuk fotonasti berarti dipengaruhi oleh rangsangan cahaya, contohnya bunga pukul 4 yang mekar setiap sore. Kemudian seismonasti dipengaruhi oleh rangsangan berupa sentuhan, contohnya gerak menutupnya daun putri malu. Kemudian niktinasti menutupnya daun petai Cina di malam hari, dan termonasti yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa suhu, contohnya bunga tulip yang mekar jika suhu naik. Nah, demikian adalah bukti bahwa makhluk hidup itu memiliki kemampuan untuk bergerak. Ciri yang kedua, yaitu makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Nah, apa sih bedanya tumbuh dan perkembangan itu? Pertumbuhan yaitu bertambahnya ukuran makhluk hidup, sementara perkembangan yaitu proses perubahan menuju kedewasaan atau kematangan fungsi organ. Pertumbuhan itu bersifat kuantitatif, artinya dia dapat diukur dengan suatu alat ukur. Contohnya, bertambahnya tinggi badan, massa tubuh, jumlah sel, dan sebagainya. Sementara perkembangan itu bersifat kualitatif, dia tidak dapat diukur, tapi hanya dapat diamati. Contohnya, kematangan fungsi organ, kemudian peningkatan kemampuan, dan tingkat kematangan. Contohnya, anak yang mulai dapat berbicara, kemudian mengenali lingkungan, dan sebagainya. Itu ya perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup itu dipengaruhi oleh dua faktor. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu berarti berasal dari dalam diri makhluk hidup itu sendiri. Ada dua, yaitu gen dan hormon. Nah, gen adalah faktor pembawa sifat menurun yang terdapat di dalam sel makhluk hidup. Sementara hormon yaitu adalah zat dalam tubuh yang membantu mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang dipengaruhi oleh dari luar tubuh makhluk hidup, contohnya makanan atau gizi, lingkungan, kesehatan, aktivitas, dan lain-lain. Berikutnya adalah ciri-ciri yang ketiga, yaitu makhluk hidup memiliki kemampuan reproduksi atau berkembang biak. Kenapa sih makhluk hidup itu harus berkembang biak atau bereproduksi? Yaitu yang pertama, menambah jumlah populasi dan menjaga serta mempertahankan kelestarian jenisnya agar tidak punah. Makhluk hidup memiliki banyak cara bereproduksi. Untuk manusia, tentu melalui fertilisasi atau pembuahan, yaitu pertemuan antara sel telur dan sel sperma yang selanjutnya akan berkembang di dalam rahim dan membentuk janin. Sementara pada hewan dapat secara seksual dan juga aseksual. Secara seksual melalui pembuahan oleh sel jantan, sementara secara aseksual contohnya melalui membelah diri, fragmentasi, tunas, dan lain-lain. Sedangkan pada tumbuhan, secara generatif, tumbuhan melakukan perkembangbiakan yaitu dengan cara penyerbukan. Sementara secara vegetatif, tumbuhan dapat berkembang biak secara vegetatif alami, contohnya tunas, geragih, akar tinggal, umbi, dan lain-lain. Sedangkan secara vegetatif buatan, contohnya mencangkok, stek, menyambung, dan lain-lain. Baik, untuk ciri yang keempat, yaitu makhluk hidup dapat menanggapi rangsangan. Rangsangan disebut juga dengan iritabilitas, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan, bisa berupa sentuhan, cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi.
Manusia dan hewan memiliki sistem saraf dan alat indera dalam menanggapi adanya rangsangan. Contoh, kita akan segera menutup kelopak mata saat ada cahaya yang menyilaukan, atau bekicot yang akan menyembunyikan sungutnya ke dalam cangkang saat mendapat sentuhan. Sementara pada tumbuhan, contohnya daun putri malu akan mengatupkan daunnya saat disentuh. Nah, berikut adalah gambarnya. Kita lanjutkan ciri makhluk hidup yang kelima, yaitu mengambil dan mengeluarkan energi. Bagaimana makhluk hidup mengambil dan mengeluarkan energi? Makhluk hidup membutuhkan energi untuk bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Manusia dan hewan mengambil energi dengan cara memakan organisme lain, baik tumbuhan atau hewan lainnya. Oleh sebab itu, manusia dan hewan disebut makhluk hidup heterotrof karena tidak dapat membuat makanannya sendiri. Sementara tumbuhan, dia mengambil energi dengan cara berfotosintesis, sehingga tumbuhan disebut dengan makhluk hidup autotrof karena dapat membuat makanannya sendiri. Nah, berikut adalah proses terjadinya fotosintesis. Kita lanjutkan ciri yang keenam, makhluk hidup dapat bernafas. Bagaimana makhluk hidup bernafas? Manusia dan hewan mamalia bernafas dengan menggunakan paru-paru, sedangkan tumbuhan bernafas dengan stomata dan lentisel, ikan bernafas dengan insang, cacing dengan kulit, dan sebagainya. Selanjutnya, makhluk hidup itu menghasilkan zat sisa. Apa itu zat sisa? Zat sisa adalah zat yang tidak terserap atau tidak digunakan lagi oleh tubuh. Zat sisa harus dikeluarkan dari tubuh karena bersifat racun. Berdasarkan proses kegiatan tubuh dan hasilnya dibedakan menjadi 4 ya. Ada ekskresi, defekasi, ekspirasi, dan gutasi, serta transpirasi. Ekskresi yaitu pengeluaran zat sisa berupa cairan seperti keringat dan urin, defekasi pengeluaran zat sisa berupa feses, ekspirasi pengeluaran zat sisa respirasi berupa CO2, sementara gutasi dan transpirasi adalah pengeluaran air dalam tubuh tumbuhan. Ciri yang kedelapan, makhluk hidup tersusun atas sel. Apa sih sel itu? Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari semua makhluk hidup, penyusun dasar tubuh organisme yang menjalankan semua aktivitas kehidupan seperti metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi. Makhluk hidup dapat tersusun atas satu sel atau disebut dengan uniseluler, contohnya seperti bakteri, dan banyak sel atau disebut multiseluler, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Tanpa sel, tidak akan ada kehidupan, karena semua proses hidup berlangsung di dalam sel. Ciri yang kesembilan, yaitu makhluk hidup dapat beradaptasi. Apa sih adaptasi itu? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidupnya. Macam adaptasi dibedakan menjadi 3, ada adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contoh, bentuk paruh burung yang bermacam-macam disesuaikan dengan jenis makanannya. Kemudian ada adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi organ makhluk hidup terhadap lingkungannya, contohnya unta yang mempunyai kantong air di punuknya. Dan yang terakhir, adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contoh, gurita yang mengeluarkan cairan tinta untuk menjauhi musuhnya. Nah, demikian tadi adalah ke-9 ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal yang biasanya keluar di bab ini. Contoh soal yang pertama, ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh tumbuhan yang batangnya tumbuh ke arah cahaya adalah, nah ini tadi adalah peka terhadap rangsang. Kemudian, contoh soal yang kedua, bebek memiliki kaki berselaput sehingga mudah berenang. Jenis adaptasi tersebut adalah, ingat ya, kaki berselaput itu dapat kita amati. Jadi, dia adalah adaptasi morfologi, karena morfologi itu adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup dan dapat kita amati langsung, gitu ya. Kemudian,
Contoh soal yang ketiga, perhatikan pernyataan berikut. 1. Bertambah tinggi, 2. Bertambah berat, 3. Mampu menghasilkan keturunan, 4. Mampu berpikir lebih matang. Yang termasuk perkembangan adalah, nah untuk soal ini coba kalian tebak apa jawabannya dan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.